Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini Pak Imam akan menyampaikan materi dengan tema memahami jenis karangan deskripsi. Itu memahami jenis karangan deskripsi. Perlu Anda ketahui bahwa karangan deskripsi, langsung saya jelaskan ya. Karangan deskripsi adalah karangan yang di dalamnya berisi suatu hal, objek, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan. Saya ulangi lagi bahwa karangan deskripsi adalah karangan yang di dalamnya berisi suatu hal, objek, berarti satu hal itu berupa objek, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat atau mendengar atau juga merasakan. Oke, paham nak ya? Bahwa karangan deskripsi itu adalah sekali lagi karangan yang dalamnya berisikan suatu hal atau objek, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan. Oke, yang berikutnya Pak Imam akan menyampaikan bahwa ciri dari paragraf atau karangan deskripsi itu punya ciri. Ciri yang pertama adalah objek yang dibahas dalam karangan deskripsi adalah objek nyata atau dapat diterima oleh panca indera. Sekali lagi, objek yang dibahas dalam karangan deskripsi adalah objek nyata atau dapat diterima oleh panca indera. Paham anak-anakku ya? Objek yang dibahas, objeknya itu dalam karangan deskripsi adalah objek nyata, real atau dapat diterima oleh panca indera. Yang kedua, objek dalam karangan deskripsi dibahas secara mendetail. Jadi detail, rinci. Jadi objek dalam karangan deskripsi dibahas secara mendetail atau dibahas secara rinci. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembaca, jadi dari pembaca yang membaca karangan deskripsi dapat seolah-olah bisa melihat atau merasakan sendiri objek yang dibahas atau objek yang dibaca. Jadi pembaca karangan deskripsi itu seolah-olah bisa melihat atau merasakan sendiri objek yang dibahas. Yang keempat, karangan deskripsi bersifat objektif atau sesuai dengan kenyataan seperti yang disampaikan tadi di bagian nomor 2 ya, real ya, nyata. Nomor 1 yang real nyata itu bahwa karangan deskripsi bersifat objektif atau sesuai dengan kenyataan. Kenyataan. Kemudian yang kelima, dalam menulis atau menyampaikan karangan deskripsi itu dengan bahasa yang komunikatif. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa isi yang ada di dalam karangan itu bisa seolah-olah dilihat, bisa seolah-olah dirasakan, bisa seolah-olah dinikmati oleh seorang pembaca, sehingga komunikatif, supaya isi yang ada di dalam karangan itu bisa sampai atau bisa masuk di dalam orang yang membaca. Saya ulangi lagi secara sekilas. Cirinya adalah yang pertama, objek yang dibahas dalam karangan deskripsi adalah objek nyata atau dapat diterima oleh panca indera. Yang kedua, objek dalam karangan deskripsi dibahas secara mendetail, rinci, apa adanya. Yang ketiga, pembaca karangan deskripsi dapat seolah-olah bisa melihat atau merasakan apa yang sedang dibahas, apa yang sedang ditulis di dalam karangan deskripsi tersebut. Yang keempat, karangan deskripsi bersifat objektif atau sesuai dengan kenyataan, real, apa adanya yang dibahas tersebut.
Yang kelima, disampaikan dengan gaya yang komunikatif. Tujuannya untuk apa? Bahwa pembaca tersebut bisa merasakan, bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh seorang penulis. Berikut ciri-cirinya. Oke, Pak Imam lanjutkan ya. Yang berikutnya, jenis karangan deskripsi. Nanti ya bagian akhir akan saya contohkan contoh karangan. Jenis karangan deskripsi itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu deskripsi spasial, deskripsi realistis, dan deskripsi impresionatis. Saya ulangi lagi bahwa jenis karangan deskripsi itu adalah karangan deskripsi spasial, deskripsi realistis, dan deskripsi impresionatis. Demikian pertemuan kali ini nak ya, terkait dengan tema memahami karangan deskripsi. Kita akhiri sampai sini aja, yaitu berakhir pada jenis-jenis karangan deskripsi. Materi mulai awal sampai dengan jenis karangan deskripsi ini minta tolong ya dicatat hal-hal yang penting di buku catatan, dipelajari, dipahami, kemudian nanti pada akhirnya kita bisa membuat karangan deskripsi. Untuk kelanjutannya nanti di pertemuan berikutnya akan kami jelaskan terkait dengan jenis-jenis karangan deskripsi. Begitu ya, terima kasih, jaga kesehatan anak-anakku semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih, jaga sehat, jaga